Kebetulan aku ini adalah orang yang lari, saya pernah 2 kali jatuh, Dok. Sorry, jatuh bego atau jatuh? Jatuh bego. Mereka punya satu tagline, no one left behind. Jadi jangan yang dipentingin hormon testosteronnya aja. Dia kan paling tahu, dia ini kami kenal suhu sepatu. Oh. Nah, Masalah teknologi sepatu itu mereka pasti buat untuk kesehatan kaki kita kan, apalagi para runner gitu kan. oh enggak juga. Justru. Aku sebenarnya mau nanya ini juga. Iya kan? Justru enggak juga. Mengorbankan kenyamanan. Welcome to the Status Talk. Here's some conversation with the expert. Talk about social health and lifestyle. Now, listen carefully because when the doctors talk, it helps. Well, selamat datang kembali di podcast Stetoskop bersama saya Saido Reja, dan kali ini nggak cuma berdua dengan dokter aja. Hari ini ada tamu yang akan nemenin kita, bantu kita untuk nanyain ya ke dokter kira-kira tentang apa. Langsung aja perkenalan oleh tamu kita. Silakan, Mas. Halo, nama saya William. Saya perwakilan dari Everyone Can Run. Jadi kita sebuah komunitas lari yang ada di Medan ini. Oke, dan juga Perkenalkan, dengan saya Lisa Chang, salah satu bisa dibilang runner enthusiast. Dan salah satu komunitas aku ya juga dengan Everyone Can Run. dan tentu bersama dengan Dokter Charles. Iya, nama saya Charles Sapulta Mulyala. Oke, jadi saya dokter ortopedi dan subspesialisasinya saya di foot and ankle, spesifik foot and ankle. Emang spesifik. Spesifik foot and ankle. Foot and ankle. Foot and ankle. Berarti cocok banget ya hari ini dengan dokter. Running enthusiast. Kenapa bisa dibilang running enthusiast? Berapa sih seminggu itu, berapa kilometer sih larinya gitu? Ini langsung ke saya nih kayaknya ya. Karena sekarang lagi persiapan untuk Sydney Marathon, jadi 1 bulan sekarang udah masuk ke minimal 200 kilo. Milesnya Milesnya 200 km, jadi seminggu minimal 50. Dengan intensitas lari seperti apa? Seminggu larinya itu 4 kali, Oke. jadi strength trainingnya 1 kali. Usually seperti itu intensitas. Apakah itu dianjurkan, Dok? Kalau misalnya orangnya sudah running enthusiast, sebenarnya nggak masalah. Artinya memang tubuhnya sudah dibentuk sedemikian rupa selama itu gitu kan, sampai akhirnya sekarang dia terbiasa. Jadi it's okay. Jadi punya muscle memory ya? Udah Pasti dong, pasti. udah berapa lama lari, Mbak? Aku mulai mengenal dunia lari itu di 2021. Tapi benar-benar kayak fokus on lari dan ikut event lari itu di 2022. Alasan lari? Awalnya mau lari dari kenyataan. Berarti secara nggak langsung Akhirnya keterusan ya. seneng sama hobinya, tapi nggak seneng sama apa yang membuat kita terjun ke dalamnya. Enggak, kalau itu kan masa COVID ya. Oh iya. Karena masa COVID on that time, jadi olahraga dan hal yang bisa kita Betul, lakukan di betul. ruang Saat itu terbuka ya, ya benar. pada kala itu dengan benar. jogging, jalan kaki Benar, gitu. setuju. Kelama-lamaan habit itu terbentuk, makin Happy. falling in love kan, Iya sih, gitu. benar. Ternyata semakin berlari kok nggak tahu Bang, kayak nggak, badannya itu yang kayak happy aja. Tapi Bener kan? Tapi kan secara Betul, kesehatan betul, ternyata hormon endorfinnya juga bisa Addict terbantu, dia. Jadi addicted-nya. Iya. Kalau misalnya saya nih lari, Dok. Nah, Saya tuh kan lari ya nggak seentusias itu kan. Oke. Cuman ya udah lari-lari biasa aja. Oke. Paling pace 7, pace 8 gitu. oke. Cuman kenapa setelah selesai lari itu badan terasa ringan? Nah, itu ada faktor adrenalinnya juga tuh. Oh, Jadi iya. waktu kita lari, endorfin keluar, adrenalin keluar, itu emang badan rasanya ringan. Nah, kenapa setelah itu, abis itu kok mulai capek ya? Iya. Baru naik tuh fase inflamasinya. Oh. Nah, makanya kalau misalnya kadang pernah nggak kalau lihat di Instagram atau sosial media, orang habis lari, olahraga endurance jangka panjang, orang yang habis nyebur atau diceburin es. Iya. Nah, ya Yes. kan? Nah, ya kan? Karena es itu membantu meredakan dulu inflamasinya 48 jam pertama, baru nanti habis itu kita terapi hangat. Nah, jadi itu tuh salah satunya, mencegah inflamasi atau radangnya naik dulu. Yes. Nah, caranya es. Gitu ya. Aku boleh nanya langsung ini? Boleh, Oh, boleh. gitu ya. Nah, boleh. boleh. Jadi nanti William juga pasti ada pertanyaan. Jadi teringat, kebetulan aku ini adalah orang yang lari, saya pernah 2 kali jatuh, Dok. Oke. Gitu ya. Saya kayak 2 kali jatuh. Teringat pertama kali, dulunya waktu awal lari tuh kaki gue nggak pernah bengkak. Oke. Pertama kali pas gue itu jatuh, sejak itu jatuh, itu tahun lalu ya. Nah, tahun lalu pas aku persiapan ke maraton. Dan
Tapi kan kita udah persiapan, tetap keep going on, right? Betul. Nah, dia akan bengkak pada saat gua lari panjang dan itu hanya di sebelah kanan saja. Oke, sorry. Ini kakinya di bagian mana? Ankle-nya kan? dari Bagian sini. ankle berarti. Enggak, dari sini sampai ke khusus. Oh, sampai ke Jadi kayak Khusus gitu. sebelah kanan. Gitu. sebelah kanan. Full gitu. Nah, Ya kalau kita cari tahu gitu kan mungkin aja karena intensitasnya menekan ke sebelah kanan lebih Oke. banyak atau gimana. Tapi kan itu saya nggak MRI. Dan after that gua jatuh lagi kedua kali. Ya. sorry, ini jatuh bego atau jatuh? Jatuh bego. Karena kan ada istilah itu ya, kan benar, ya? Iya, benar. kan ada istilah itu kan. Hello, Jatuh the beneran word, ya. beneran jatuh atau jatuh bego? Oh gitu kan? iya. Yes, beneran jatuh. Jadi Beneran yang jatuh jatuh ya? Oh, pertama iya. itu kadang kan kami lari lagi kenceng di jalan raya kan kadang ada bonusnya lubang. Benar. Nah, setuju. Ya, Jadi tadi sekali maksudnya. itu lubang ketepuk Nyungsep. nyungsep. Oke. Kalau yang kedua nggak nampak air gitu kepleset gitu kan. Cuman oke. tapi itu Oke. aman sih kan Oke. cuman kena di Oke. lumbal L5 L6-nya kan. Cuman aku jadi wondering setiap kanan ini dia kan bengkak. Betul. Nah, saya jadi teringat yang tadi karena dokter bilang tentang Inflamasi. inflamasi. Iya, benar. So, saya diajarin nih. Nah, Begitu setiap saya pernah kemarin long run baru aja, saya nggak sempat lagi karena mau dinas kan, mau kerja. Iya, Saya iya, nggak sempat iya. untuk ngerendam. benar. Beneran bengkak dia besok. Tapi sejak aku diajarin tips yang begini, setiap long run pokoknya saya harus Enak, ngambilin benar. waktu dan dia nggak bengkak besoknya. Benar. Meminimalkan. Sebenarnya kalau ditanya bengkak nggak bengkak itu sebenarnya. Jadi cara objektifnya kan kita ukur ya lingkarkan sebenarnya kan. Itu paling objektif. Tapi kan paling nggak bisa dirasakan. Yes. Nah, itu jauh akan lebih berkurang kalau kita langsung terapi dingin saat setelah endurance. Oke. Nah, Itu dia. pakai es ikan apa es kristal tuh dok? Dua-dua bisa, mau yang Bisa, mana? yang penting es ya, yang Yang penting mana yang es ada ya. lah. Yang penting dia es gitu. Yang penting air es, air dingin sih itu. Pak. Oh iya, Dan air itu kan dingin. kenapa kalau misalnya terapi kita berendam, ini di luar dari endurance ya, setiap hari kita rendam aja sekitar 5 menit di air es, apalagi sampai kepala masuk ke air, itu sangat bagus. Itu berarti Aston Hall itu bener dong, yang ada TikToker asal Amerika Serikat, dia setiap pagi Itu benar. dia nyelupin Iya, itu benar, wajahnya benar. ke air es. Cuman wajahnya doang. Iya. Oh, Dia- bukan wajah doang, setahu gue yang ada satu badan dia selalu berendam di bathtub pakai Iya, es. dia juga sering temen, dia lebih sering wajah dok. Ya. Jadi kayak That's biar good. Ya, itu benar, itu benar. Oh iya. Itu bagus sekali. dia banyak yang bully loh, banyak yang bully. Ini ngapain sih? Ini ngapain? Ternyata memang ada manfaatnya ya. Sangat ada manfaatnya. Boleh sebutin salah satu yang sangat berpengaruh untuk tubuh kita makin awet muda Awet mungkin? muda salah satu. Oh iya? Iya dong. Kenceng bahannya. Otaknya langsung kalau perempuan itu kan hemat kita ya. Kayaknya Mas William kalau dibilang awet muda kayaknya bukan ranahku nih katanya gitu kan. Aku mikir biayanya. Es batu ya, kristal ya. Ya. Mas William udah ini Everyone Can Run sebagai pendiri atau yang udah lama di situ tuh? Kita ada satu lagi partner saya, namanya Bobby. Kita berdua memulai ICR ini. Jadi ICR ini Everyone Can Run tujuannya untuk sebagai suatu wadah bagi pelari pemula yang mau mencoba lari, tapi nggak tahu mau kemana, nggak ada kawannya. Atau kadang-kadang, saya lihat nih di IG nih, ada banyak kawan saya mulai lari, ini kan keren nih. Ya. Kayak kok apa ya, kok viral gitu kok. Ada foto lari kan keren juga ya kan. Keren sih keren, mahal. Dia mau coba lari, tapi teman saya udah kenceng. Ini mana bisa ikut gitu. Jadi kita lah di sini sebagai tempatnya untuk kita memulai bagi yang mau memulai gitu. Oh, Jadi pantesan kemarin abang-abangan saya Kak Keti sama Iya. Yes, welcome. tiba-tiba Everyone Can Run. Yes. Saya yang lambat-lambat ini bisa nih Everyone Can Run. Iya, boy bisa. Badainya Karena bisa. Iya, Badai Cathy. mereka punya satu tagline, no one left behind. No one left behind. Yes. Nah, itu yang penting tuh sebenarnya ya. Yes. Nggak boleh tinggal benar. Nggak boleh tinggal. Nggak Mas William ditinggal. pernah cedera juga Nah, sejauh ini? saya mau cerita juga nih. Jadi ini Kita curhat. kejadiannya bukan ke saya saja. Saya sendiri pernah kena dan kebanyakan pemula yang ikut kita keluhannya sama. Apa itu? Jadi pertama kali saya lari, setelah lari lutut saya sakit. Lutut. Oke. Ini benar-benar pertama kali Hmm. atau 1-2 kali lah gitulah. Ya. Dia baru mulai, Ya. tapi memang kebanyakan nggak pernah berolahraga sebelumnya. itu dia problem. Jadi tiba-tiba dia ikut lari, lututnya sakit. Saya juga kena kayak gitu. Pernah saya juga. Lutut saya sakit, saya berhenti lama banget, baru saya lari lagi.
Nah itu kira-kira kenapa dok? Oke, jadi kalau misalnya ini anatomically ya, maksudnya di dalam lutut kita itu di tengah-tengahnya itu ada meniscus, bantalan gitu kan. Ya. Dia tuh fungsinya sebagai per gitu. Nah, bagi orang yang berat badannya kayak saya lebih lagi gitu kan, kenapa tidak dianjurkan lari? Karena pada saat kita berdiri aja pun yang dibebankan pertama itu si lututnya, kan gitu kan. Si bantalan tadi tuh yang paling kena. Nah, sehingga apa? Body weight-nya terlalu besar, bantalannya tidak begitu kuat, akhirnya pos larinya dia kesakitan karena ada gesekan-gesekan sama yang harusnya nggak ada gitu. Nah makanya kenapa kalau misalnya lari itu kan sport, yang tadi saya bilang kan lari itu sport, itu tetap harus dibarengi dengan physical exercise, nge-gym, quadriceps strengthening, hamstring strengthening, gastroc, soleus, Achilles, itu semua kan berkesinambungan ya maksudnya ya. Jadi lari boleh silakan, tapi tolong diikutin juga dengan exercise. Nah, karena otot-otot pendukungnya tadi juga pentingnya. Gitu. Bedanya dok, untuk pemula sakit di lutut, di tulang kering dan juga di ankle, itu kenapa? Tiga-tiga itu beda-beda. Beda-beda. Jadi kalau tulang kering itu rasanya kayak stres, tulangnya stres, karena dia dikasih Terkejut beban. ya? Iya, kan dia dibebanin, ya kan? Itu namanya kayak stres dia. Nah, sedangkan si meniscus tadi yang bantalan tadi itu memang dia ada usia. Tanpa kita harus lari pun waktu kita usia tua dia akan merusak gitu kan, memang wajar ya proses degenerasi. Nah sedangkan ankle pun sama sebenarnya, di dalamnya itu kan sifatnya sendi, engsel gitu kan. Jadi setiap ada gesekan sedikit yang orang yang nggak biasa mungkin ya itu akan menyebabkan cedera, nyeri lah gitu ya, nyeri, ngilu kayak gitu-gitu dia. Pas larinya nggak kerasa. Benar. Habis larinya. Habis itu dia baru. Jadi dokter yang tadi dokter bilang itu kan yang berlebih berat badannya. Tapi yang kurus nggak apa-apa. Dia hanya butuh strengthening sebenarnya. Berarti ototnya nggak ada. Ototnya belum ada. Belum ada. Belum terbentuk ya. Belum kebentuk. Jadi dia mau mulai lari, tapi dia lupa membarengi dengan physical exercise. Seringnya sepele sih sebenarnya ya. Bener. Berarti bisa kita bilang itu adalah hal yang wajar. Wajar, nggak Kalau pemula dia ikut lari, makanya kan ada orang bilang gini, iya kami juga dulu begitu gitu, dan go ahead aja, tinggal tambah latihan. Tapi memang it's true, bukan karena ada yang kan dia pasti punya ketakutan something happen gitu kan. Jadi kalau misalnya orangnya udah sering lari, udah sering olahraga, artinya ototnya mulai kebentuk, masalnya mulai jadi nih, gitu kan. Muscle itu akan melindungi si sendi kita nantinya. I see. Nah itu dia. Makanya kalau misalnya orangnya kan lari itu impact kan ke bagian lutut sama ankle. Jadi kalau untuk lutut kita butuh strengthening quadriceps. Nah quadriceps itu tujuannya apa? Dia mengcover si lututnya tadi. Dia akan menggantikan nih si meniscusnya tadi. Bukan menggantikan secara harfiah benar-benar digantiin, enggak ya. Tapi saling support mereka jadinya. Nah, itu dia. Itulah pentingnya yang namanya leg day. Leg day. Ya kan? Jadi jangan yang dipentingin hormon testosteronnya aja. Leg day untuk lari itu sangat penting, ya kan dok? Tapi saya punya pertanyaan untuk Mbak Lisa dan juga Mas William. Punya berapa sepatu sih untuk latihan? Saya baru bener kan dok? Tadi. Bener kan dok? Pasti ada yang karbon. Sepatu berpengaruh nggak dengan kesehatan kaki kita pada saat lari? Easy, long run, interval, maraton, half maraton gitu. Coba kalau dijawab dulu nih. Dengan cara sombong juga nggak apa-apa. Lagi mikir. Untuk easy dulu deh, easy dulu makanya sepatu apa? Atau memang punya rotasi sepatu atau sepatunya ada yang paling favoritku ini terus nih pakai gitu. Oh, jadi awal lari kan kita nggak paham ya. Bener. Gitu. Dan aku sengaja hari ini pakai sepatu lari aku yang aku mengenal dunia lari pertama. Pertama kali ya? Aku pertama kali lari event di Bali yang kemarin. This is my first shoes. Oh. Tapi waktu aku latihan nggak pakai ini. Tapi it's my first one kan. Okay. Tuh, jadi kalau ditanya ada berapa sepatu, saya tidak seperti Bapak William sepertinya. Dia lebih kayak banyak gitu. Kalau aku palingan ya setelah udah mengenal kan, ternyata akan lebih bagus. Sepatu itu kan ada usianya, jadi dirotasi pada saat long run yang mana, pada saat yang ini yang mana. Sekarang ada 4 sih. Oh, yes. 4. I mean tapi aku nggak semuanya. Kan ada yang memang udah tinggal dikit waktu hidupnya. Jadi kilometernya. Misalnya udah 300 atau 400 gitu. Itu batas waktunya berapa tuh sepatu-sepatu tergantung itu? Sepatunya. Boleh nggak sih kita langsung sebut aja merek sepatunya? Kalau untuk race deh, untuk race pakai sepatu apa? I love Adidas so much. Adidas. Yes, Adidas Adizero? Yes. Adizero. Mine is karena Pro 3 kemarin baru launch waktu aku ikut Singapura Marathon dan it's my
yang masih kucintai dan rencana aku pakai di Sydney. Yang masih Kesimpan. seneng lah ya. Iya, karena semuanya Adidas. Jadi saya pernah beralih. Dia kan paling tahu. Dia ini kami kenal suhu sepatu. Oh. Dia ini suhu sepatu gitu. Iya, iya. Jadi memang I still in love in Adidas karena saya pernah mencoba beberapa brand. Memang ya it's nice gitu. Tapi saya nggak tahu ya, mungkin aku orangnya setia kali ya. Loyal. Kebetulan aja. Tapi ya yang nyamannya di situ. Tapi kan saya belum cek brand semuanya. Saya aja sepatu saya lokal loh. Dan lokal itu dari reviewer ada salah satu tiktoker pelari, dia Tobing atau nggak salah apa gitu kan, J Tobing, dia bilang nih sepatu ini worth it untuk dibeli untuk pelari pemula justru harganya 700 ribuan. Ada. Dia cuman sampai dia bilang 300-400 ini nyampe gitu. Hyperglide 3,0 Ortus itu. Kalau saya punya Ortus, sepatu kan. temen gue juga pakai, it's nice, looks good dengan harga lokal semuanya gitu. Cuman karena kalau kita udah mau lagi latihan, kadang-kadang nggak berani sembarang nyoba sepatu, Bang. Karena ya jangan takut gitu. Karena ternyata setelah kita mengenal ini kaki sangat berharga. Iya, betul. Bener nggak sih? Ada proses adaptasi kita terhadap sepatu baru gitu loh. Jadi kalau cari sepatu itu sebenarnya cari yang paling nyaman untuk kaki kita ya, bukan brand gitu ya. Kalau bisa seperti itu. Cari yang paling nyaman. Karena kalau saat kita ganti terus tiba-tiba kita belum lah beradaptasi gitu. Terus ya itu yang tadi namanya jatuh bego tadi itu sering masalahnya gitu loh. Ya itu sering banget kejadian. Masalah pasien tuh banyak datang gara-gara seperti itu, terkilir, jatuh. Berapa banyak pasien yang pelari ketemu dokter? Lumayan banyak ya. Tapi kalau misalnya Mas William sepatunya ada berapa tadi? Kalau Mbak Belum Lisa selesai. Dia lebih banyak. Karena setiap mau beli sepatu aku nanya dia. Oh iya. Malah gitu ya. Iya, kalau nggak nanti istrinya itu juga bilang, oh nanya suamiku nanti kan dia paling banyak gitu. Saya sendiri udah nggak tahu berapa punya. Nggak tahu. Dia udah kena marah soalnya. Nggak tahu. Saya kan baru 4, dia banyak kali. Sampai nggak tahu tuh ya. Iya, tapi bukan semua yang mahal-mahal. Saya yang menarik bagi saya coba saya beliin. Yang lokal saya juga banyak. Yang saya pakai untuk daily run yang lokal juga ada 2 apa 3 ya saya lupa. Ada lokal dan memang betul untuk sehari-hari daily run udah cukup sih, sangat cukup sih yang lokal. Bahkan kalau kamu mau race sebenarnya juga bisa. Cuma ya karena memang ya yang luar dari segi teknologinya lebih bagus, lebih membantu. Ya pasti ya lebih enak. Nah, itu tadi yang mau saya tanya, Dok. Masalah teknologi sepatu itu mereka pasti buat untuk kesehatan kaki kita kan, apalagi para runner gitu kan. Oh enggak juga. Justru. Aku sebenarnya mau nanya ini juga. Iya kan? Justru enggak juga. Mengorbankan kenyamanan. Oh iya, Dok. Nah, kalau untuk spesifik untuk race gitu ya, mereka buat gimana caranya supaya foot strike-nya itu jauh lebih kayak membal gitu, rasanya jauh lebih kencang. Nah, itu dia. Tujuannya itu sebenarnya, teknologinya di situ. Nah, tapi kalau ditanya untuk kenyamanan, sudah pasti tidak jawabannya. Apalagi yang sekarang ini kan karbon kan, makin gak nyaman. Oh iya. Justru itu malah makin banyak pasien nyeri di bagian tumitnya atau di bagian arch-nya, tengahnya itu. Gara-gara ya sepatunya karbon tadi, terlalu rigid dia di dalam. Over rigid malah kadang. Nah, tapi bagus kalau untuk foot strike tadi. Oh, untuk dia untuk jadi akselerasi. Gitu, ya, gitu akselerasi dia. Oke ya. Ya oke dia. Makanya dipakai untuk race doang. Nah, itu dia. Dia dipakai untuk race dan juga memang strike sama larinya mau cepet. Jadi mungkin apakah itu berpengaruh kalau dia pakai karbon terus dia larinya lambat pasti sakit kan? Iya, nggak dia nyaman. pasti sakit, dia nggak akan nyaman. Pada saat kita lari sprint atau cepat maraton yang betul-betul pace-nya rata gitu kan, dia kan butuh foot strike terus-terusan gitu kan. Ya, karbon cocok, benar. Makanya karbon tuh bagian karbonnya di sisi tengah ke depan, kan gitu kan. Nah, tapi kalau untuk pakai daily run hanya untuk pace 8, 10 sangat amat tidak membantu ya, dan malah cenderung banyak yang pasien terkilir. Iya, terplekok, benar. Akhirnya apa? Ligamen injury, cedera kan, ruptur, ATFL tuh banyak sekali pasiennya ruptur ATFL. Benar. Jadi aku juga pakai karbon hanya untuk interval sama race. Nah, ya. Long run juga sekarang enggak. Selain sayang kilometernya, saya juga mikir-mikir karena waktu long run pas kita mau lambat, lagi memang pace-nya yang lambat, sakit memang. Sakit. Yes. Itu sangat tidak nyaman. But I'm wondering like this gitu. Katanya kalau kan sepatu karbon kalau dia udah habis, ini dia yang pernah bilang kayaknya kawan aku. Kalau teman aku juga ada bilang kalau dia udah habis masa waktunya gitu. Dan I think kalau kita pakai apa yang akan terjadi terhadap kaki kita? Masa apanya nih? Karbon masa atau soulnya? soulnya.
Kalau soalnya sih prinsip sama kayak semua sepatu ya, artinya jadi lebih licin, jadi lebih tidak ngegrip lagi ke aspal atau ke apalah yang kita pijain gitu kan. Nah itu sih sebenarnya. Tapi karbonnya kan di sisi dalam plate-nya, jadi yang nggak ada beda. Jadi kalau di plate-nya itu kita maksudnya kan dia udah makin tipis tuh, dipakai terus kayak kan, gitu nggak apa-apa? Soal bawahnya kan, ya soalnya makin tipis ya plate-nya sebenarnya nggak masalah. Jadi kayak sepatu biasa tapi nggak ngegrip lagi ke jalannya gitu loh. Ini ada satu hal juga, midsole-nya juga ikut turun. Makin padat, mati, ya, makin padat. Ya kan karet itu kan ada istilahnya getas, lama-lama kan akan keras, makin tidak bumping lagi. Nah itu dia. Saya kan pede nih masalah lari ya kan. Karena dulu saya main bola dari kecil. Otot betis saya itu gede. Apa sih namanya ini, Dok? Gastroc, soleus. Itu. Ini gede banget. Nih kalau misalnya diginiin itu udah berbentuk ototnya. Iya. Dengan gampang saya pede dong lari. Nah, baru 3 kilo, kok pegel kali gitu. Kenceng ya, jadi kenceng ya. Itu kenapa tuh, Dok? Itu ya, itu fatigue namanya. Fatigue. Jadi saat otot kita, ya benar, stres. Jadi saat otot kita dipakai terus-terusan, di-push terus, dia akan ada masanya dia fatigue. Nah, kalau sekarang kita lari, mungkin di 3 kilo fatigue, sering-sering kita latihan, mungkin besok di 10 kilo fatigue-nya. Sering-sering latihan lagi, mungkin di 15 kilo. Welcome. Ototnya terbiasa sebenarnya. Betul. Padahal saya udah pede kan dengan modal otot doang. Padahal nggak cukup modal otot doang gitu kan. Aku kayak jadi wondering satu hal tadi karena dia nanyain tentang fatigue. Kalau kami misalnya, saya nggak tahu William pernah ngerasain nggak. Pada saat kita event kan ada selalu peribahasa begini. Segala yang sudah kami prepare dalam persiapan maraton dan semuanya, kita kan kadang-kadang hari H bisa aja terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Betul. Either ini pernah ada temen dia kena kram nih, gini, just in case kan. Sebenarnya pada tahu waktu kita lari juga out of our thinking itu kayak entah keseleo lah atau apa. Tapi kan kita harus finish kan, selesaikan. Keinginannya finish, keinginannya. Tapi kan biasanya yang kami lakukan itu adalah push it untuk sampai finish. Sebenarnya itu bagus nggak sih? Dan apa yang kalau itu nggak bagus pun, apa yang harus kita lakukan setelah itu sesegera mungkin? Dalam situasinya kan race kan. Yes. Kalau race kan targetnya kita ambisinya finish ya. Itu udah pasti. Jadi apapun akan dilegalkan gitu ya. Benar. Iya kan? Relate. Apa ya nggak masalah. Tapi kan tubuh kita bicara sama kita ya. Kalau emang rasa sanggup lanjutin, tapi kalau enggak, ya nggak ada salahnya nyerah gitu kan. Yes, benar. Nggak ada target hidup juga di situ. Iya benar. Kan? Nyerah aja gitu loh. Tapi saat misalnya udah berhasil nih finish dengan kondisi fatigue, kram gitu kan ya. Setelahnya udah pasti apa elektrolit itu kan pentingnya. Yes. Elektrolit baru yang tadi inflamasi, rendam esnya langsung. Nah baru ya stretching. Jadi kayak tiga hal simultan yang harus langsung dikerjakan lah ya, sesegera mungkin sih sebenarnya gitu saat itu. Itu kan untuk perawatan dari luar, Dok. Untuk nutrisi dari dalam itu betul. Sebelum kita ke nutrisi, aku mau tambahin nanya satu hal lagi soal sepatu. Sekarang sepatu kan semakin hari kok kayaknya semakin sempit sepatunya. Ya, semakin dibikin press fit. Iya, itu seberapa penting atau seberapa besar atau seberapa kecil pengaruhnya terhadap kita berlari. Jadi apakah kita harus nyari sepatu yang lebar khusus untuk kaki kita yang lebih lebar kayak kaki kita kaki kampung gitu kan kayak gini. pisang goreng kalau kata orang goreng. Iya. Pisang goreng. Itu gimana, Dok? Nah, itu sebenarnya sepatunya kok udah kekecilan, Mas, kasih saya aja. Ketimbang dijual ya. Oke. Ya benar, kaki orang tuh semuanya beda-beda bentuknya. Ada yang kayak tadi pisang goreng yang benar. Jadi prinsipnya adalah pilihlah sepatu yang nyaman pada kakimu. Kan gitu kan? Nah, kenapa dibuat press fit? Tujuannya untuk stable. Ya. Nah itu tujuan awalnya, stable dulu nih sebenarnya. Jadi bukan fashion dong biar kelihatan nah, bukan fashion. Ya, tujuan awalnya sih dibikin press fit itu stable ya. Cuman bagi orang kan banyak kakinya yang jari 1 sampai jari 5 itu gede banget kan. Jadi itu tidak cocok bagi kita yang kakinya kayak pisang goreng tadi. Aku waktu kemarin di maraton tak bersepatu dia 42 kilo waktu di Berlin. Nggak masalah, pada akhirnya nggak masalah. Nggak ada sepatu yang aku heran. Yes gitu kan, kayak aku sampai memikirkan beribu kali, keren kali itu orang ya. Dia namanya juga orang nggak waras ya. Itu jangan diikutin, itu dia mungkin udah latihan. Yes, itu latihan. Atau dia datang dari memang dengan keterbatasan ya. Dia datang dari background keterbatasan gitu kan. Dan dia kan terbiasa, get used to it gitu ya. Sebenarnya itu nggak masalah memang. Ya nggak masalah. Makanya saya sangat setuju tubuh manusia itu luar biasa ya, Dok ya. Benar. Mereka mampu beradaptasi gitu kan. Amazing. Plusnya sepatu lokal
lebar semua. Iya. Nah, Karena kaki saya pisang goreng jujur aja. Iya sama. Saya kaki lebar. Sama aja gitu nggak kan. muat, Hah? kan? Sama aja nggak muat kalau saya Tapi kasih nggak sepatu apa-apa saya. Tapi Dok, mau ngomongin nutrisi tadi. Hah. Kalau itu kan sebuah perawatan dari luar, pemilihan sepatu, juga fisio juga penting kan? Pasti. Fisio penting dan juga rendam air es. Tapi kalau masalah nutrisi dari dalam tubuh kita, apakah sama dengan otot-otot lain? Sama aja sih sebenarnya. Protein-protein juga. Pada dasarnya makanan sehari-hari, tinggikan elektrolit, apalagi sebelum mau latihan kan, sebelum mau race gitu misalnya kan, ya tinggiin dulu proteinnya, tinggiin elektrolitnya supaya pas race kita ready, turunin karbonya ya. Ada intake-nya lah waktu malam jam sekian, race-nya mulai misalnya jam 4 pagi gitu kan, intake-nya mungkin jam 7 malam terakhir. Nah, yang kayak gitu loh, karbonya dijaga. Idealnya untuk latihan seminggu itu berapa kilometer, Dok? Atau tergantung tubuh orang? Nggak ada, tergantung tubuh orang. Iya. Nggak ada. tuh tergantung sih itu, aku setuju. Kalau misalnya sanggupnya berapa, dia. ya Ya sesanggupnya aja sih berapa sih seminggu maraton, half maraton juga cukup harusnya Iya. sebenarnya. Iya, sih. 40. Karena kan 40 pasti tahu lah In total Iya. lah ya, total lah ya minimum maksudnya. 40 per minggu kalau Iya. maraton. biar badan kita nggak terkejut. Iya. Oh. Soalnya kan nanti kasihan kan di hari H dia terkejut. Tapi Iya. kalau dia semakin kita melatih, saya secara pribadi merasakan saya juga nggak berani ikut race tanpa latihan. Jangan. Siapa? Pertanyaan saya, siapa orang yang berani kayak gitu loh? Hanya di medsos. Banyak. Oh itu Saya banyak tidak, sekali. Pak. Iya, Makanya banyak. saya nggak berani bilang. Kalau misalnya untuk cedera nih Dok, kalau balik lagi, POV saya sebagai orang yang main bola, Oke. cedera yang paling kami takuti adalah ACL. Oke. Untuk seorang pelari, apa cedera yang paling ditakuti? ACL salah satunya ada pasti. Meniscus rupture, dia bantalannya robek tuh kedua. Iya. Di situ ligamen rupture di ankle. Ligamen rupture di ankle itu biasanya disepelekan. Karena apa? Ya pasiennya masih berjalan sebenarnya. Gitu kan? Jadi dia udah nggak apa-apa, nggak usah berobat deh, bengkak doang, besok turun bengkaknya gitu Iya. kan, dipakai jalan lagi. Padahal nanti beberapa tahun ke depan dia akan merasakan instability waktu dia berjalan. Itu sebenarnya ada sign dari badannya. Ini nggak benar gitu lah. Harusnya seperti itu ya. Cuma Iya. orang kadang suka mengabaikan sering. Nah itulah berarti aku punya Dok yang bengkak. Nah, Sign-nya aku. nah Ini kita ngomongin yang serem-serem dulu ya. sebenarnya sign-nya badan tuh waktu kita jalan, kita bakal ngerasain kok something wrong ya, ada yang nggak beres di ankleku. Kenapa kok rasanya kayak mau giving away, kayak mau jatuh, kayak mau nggak stable gitu. Itu adalah tanda-tanda salah satu ligamen rupture sebenarnya di ankle. Oke. Nah, seringnya apa? Orang sepele, teplekok sekali. Nah, ini udah ada penelitiannya ya. Jadi artinya begitu sekali teplekok akan mudah bagi orang tersebut untuk teplekok lagi. Teplekok lagi, iya. Pantes kawanku BS bosial. Rupanya itu teplekok Nah, terus dia. Karena apa? Ada instability. Tujuan ligamen adalah untuk menstabilkan joint sendi, gitu kan? Saat ada satu si ligamen tadi yang rupture, udah pasti ada movement yang harusnya nggak ada, jadi ada tuh dia. Itu udah jadi instability tadi. Oke, then what should I do now? MRI. MRI ya. Tuh. Ya, MRI. Buat janji Oh, dengan aku udah dokter. MRI. Oh, udah. Udah. Terus? Tapi aku MRI-nya ya kena memang L5 sama L6 Oh, pinggangnya. gua. Oh. Di pinggangnya gitu. Jadi mungkin dia ketarik sampai ke bawah Ya, gitu bisa. ya. Benar. Bisa ya. Ya udah sekali. silakan diminum dulu lah. Iya, kalau iya, kayak iya, gitu. thank you, Sekalian, thank you. Nih juga Oke. ada I'm just kayak snack. Silakan. thank Oh, iya, you. iya, thank you. Katanya yang mau ngasih snack mau nanya, emang mau Nah, nanya iya. apa sih? Boleh. Halo semuanya, nama aku Ina. Kenalin, Ya jadi gini Dok, kan Ina pernah baca artikel, katanya anak Gen Z itu lebih banyak nemuin jodohnya di maraton. Itu dari mana itu? Oh, ada ya? Aku malah baru dengar itu. Terus katanya Regina Baris mau buat acara runnya. Nah sekalian charity juga. Cari Kira-kira jodoh berarti. Ina bisa nggak ya cari jodoh di situ Dok? Apa yang harus Ina kan mau cari jodoh nih. Iya, Ina nggak ada sepatu. Ina harus apa ya gitu. Coba dijawabkan kakak abang ini sebenarnya Pak. Nah, ini iya Udah bisa jawab mereka terlatih sih ya. kayaknya. Nah kalau dari kesehatan itu Ina harus apa gitu. Nah, oke. Tanggal 24 Agustus teman-teman. Iya lagi ada promo juga. Nah, yang ini dulu Iya, yang iya. jawab nih. Makasih. Secara simpelnya pertanyaannya gini Dok. Bisa nggak dia dapat cowok? Enggak. Apa sih yang dia persiapkan sebagai orang yang nggak pernah lari, cuman pengen ikut kayak misalnya charity run, kayak Yes. tadi 5 kilo doang gitu kan.
apa yang dipersiapkan Ya gitu? lari kecil-kecil aja sih ya, 1-2 kilo sebenarnya cukup sih. Itu tapi itu rutin ya intervalnya, per 2 hari mungkin ulangin lagi, per 2 hari ulangin. Tapi nggak perlu jauh, yang penting konsisten. Lari itu yang penting konsisten sebenarnya. Kalau masalah sepatu tadi minta sama Mas William Ya, aja. ini. Banyak sepatu. Sepatu sih kayak sepatu apapun bisa sih. Iya, Jangan pemula-pemula. jangan high heel ya. Yang penting jangan high heels Apapun gitu. bisa. Iya. Kalau olahraga apapun untuk pemula nggak apa-apa. Kalau Yes. masih pace-nya masih lambat nggak apa-apa. Nggak Pakai apa-apa, apapun nggak apa-apa. Kan nggak ada yang dikejar kan Bener. cuma cowok aja. Ya. Aduh. Ya itu mesti bangun pagian. Kenapa? Biar make Bisa up. make up. Nah. Sama ini Make juga up, mandi, untuk make up. Mas William sama Mbak Lisa, kalau rutinitas lari pagi itu ngapain? Kalau misalnya saya itu cuman kadang kalau nggak males mandi, kalau malas ya udah cuci muka doang. Kalau misalnya rutinitas Mbak Lisa sama Mas William lari pagi, khususnya long run deh, apa aja yang dipersiapin? Oh kalau long run Cewek lebih banyak. Stand-nya lebih banyak. kalau saya kebetulan yang penting gas ya. Maksudnya saya itu hanya benar-benar akan proper enough itu ketika race, oke. gitu. Tapi kalau kayak long run seperti itu yang penting gel, energy gel gitu. Gel, Jadi betul. kebanyakan banyak orang yang mungkin tidak melihat ini ya energy gel. Terus kemudian sebelum aku sebelum aku latihan, kalau long run aku akan makan pisang. Ya, Gitu. itu Karena paling makan penting. pisang setelah aku cari tahu ternyata dia ada mengandung elektrolit Oh, yang elektrolit. dibandingkan dengan yang lainnya, bukan aku bilang Iya. yang lainnya enggak gitu. Dan aku baru relate kenapa di semua race di dunia Ada yang pisang. selalu Pisang. pisang gitu. Dibandingkan kenapa tidak disarankan buah yang lain, bukan nggak boleh gitu. Ternyata Pisang dan kurma sih sebenarnya. Iya. Kurma Yes. untuk gula kan. Yes, Pisang kurma. elektrolitnya, Mm-mm. mencegah fatigue-nya. Yes, Ah. mencegah fatigue-nya. Jadi aku akan makan pisang dulu cuman 1 gitu. Dan after that aku make sure aku sudah thank you dulu untuk setoran pagi. Oh. Biar Iya, ternyata itu sangat membantu. Dan aku bukan tipe kalau orang yang bisa makan banyak. Kayak ada orang kan dia harus makan-makan dulu gitu. Aku enggak, aku cukup 1 pisang is enough. Kalau enggak kayaknya waktu lari Didukung Nggak enak. Nggak didukung enak. kafein nggak? Dukung kafein nggak? enggak. Oh, kalau Saya nggak kopi sih pecinta biasanya. kopi Oh, iya. soalnya. Bukan enggak ya, tapi enggak banget. Ini baru pecinta kopi Oh, dia. iya. Ya Jadi udah nggak bisa after that juga. race. Yang paling penting tidur cukup kali ya. Betul. Iya. Jadi saya bisa, walaupun saya kayak lembur lagi banyak kerjaan, walaupun besok harus bangun seperti yang begitu, aku nggak akan maksa. Lebih baik aku agak hitam sedikit lah. Oh. Itu udah kayak aku udah menerima. Lebih baik aku agak hitam sedikit, kena matahari, dibandingkan aku push, karena kan pola tidur gitu. Ya. Jadi kalau kayak tadi yang teman-teman misalnya mau ikut baru pertama kali run, saran aku kalau memang targetnya kayak si Ina cuman cari jodoh, bangun pagi aja make up gitu Betul. dulu. Gitu Betul. karena Yang waterproof ya. Ada itu kan ada. ya maksudnya Anti keringat karena kan itu. ada orang yang berkeringat berlebih, Iya. takutnya kan gitu. Because karena ya ketika race gitu, saya juga penasaran, soalnya dia bilang Gen Z selalu dapat jodoh gitu ya. Iya. Saya juga belum dapat jodoh, mana tahu di Regina nanti ya. betul, betul. Ayo ikut semua yang pengen kenalan sama Mbak Lisa. Kan saya jadi penasaran. Atau Mas William mau dapat jodoh bener lagi? Enggak. Enggak. Tapi benar kalau ikut lari, ikut komunitas, ikut race gitu, pasti sering ada ketemu gitu. At least ketemu dulu lah. Ada peluangnya lebih besar Iya. lah. Teman-teman atau teman dari teman Iya. gitu kan. Kenal dulu daripada berondok di rumah terus kan gimana cari Betul. dapat jodoh ya kan? Berawal dari sosial ya. Iya betul. Every day lagi everyone can run. Itu Iya. biasanya lari di mana tuh? Titiknya tuh. Kita biasanya ngumpul di lapangan Benteng Sabtu pagi jam 5.45. Jadi kita mulai lari kita larinya keliling sekitaran di tengah kota aja, Mhm. itu 5 kilo. Oh. 5 kilo. Tapi ada berhentinya, ada 2-3 kali berhenti. Jadi bagi pemula masih enak. Ya seperti tagline-nya ya. Iya. No one left behind. Iya, Yes. dia sekalian itu juga ngumpulin yang ketinggalan di Benar. belakang. Benar. Tapi Dok, ada teman saya, dia emang nggak tahu ya, entah entusias, entah udah obses sama lari. Dia setiap hari lari, Dok. Terus oke, nggak masalah. Nggak ada rest. Itu nggak masalah, Dok. Nggak masalah. Tubuhnya kan sudah terbentuk sedemikian rupa ya, sampai akhirnya dia beradaptasi. Nggak masalah. Oh It's okay. iya. Dengan jarak yang tertentu juga Nggak masalah. Yang penting tidur cukup, Justru. nutrisi bagus, aman sebenarnya. Aman Nggak ya? masalah, nggak masalah. Kemungkinan terburuk dari hal itu, kalau misalnya aku pengen ikut dia lah supaya storyku juga setiap hari lari Waduh. gitu kan. Itu kan Cedera. susah ya, cedera ya. Kemungkinan Itu terburuknya cedera apa biasanya yang kena kalau Paling misalnya? sering saya ankle ya.
Paling sering banget. Ligamen paling banyak tuh. Itu karena keseringan atau memang Nah, ligamennya petik, badannya udah ngasih informasi ke orangnya sebenarnya, tapi orangnya abaikan. Seringnya kayak gitu sih sebenarnya. Bisa kok ini besok aman. Gas lah terus ya. berarti emang sepinter itu ya tubuh kita ya. Oh Nah, iya, ya, selalu. Sangat amat bener. pinter. Cuma kita yang nggak pinter untuk Yes. Kita nggak Nggak peka ya. aware. nggak aware gitu loh seringnya. Atau denial kita bilang. Denial ya, benar. Wah. Mungkin lebih ke Kita denial. Udah bahasanya. tahu misalnya nggak apa, ya harus ingat usia aja lah Bang Reja, kira-kira gitu lah. Iya benar. Ini boleh nanya nggak? Ini boleh, ini dari satu terakhir. Boleh, Ini benar boleh. nggak nanti kalau kami terus lari berpengaruh sama masa tua kami? Oh, Kata orang kan selalu itu banyak Iya, mitos kan. bener. Jangan kau lari, nanti tua kamu entah apalah gitu. Oke. Tapi padahal ya, di dalam hidupku setiap aku ikut maraton, ya aku amazed sama kakek-kakek, nenek-nenek yang lari itu Iya, bener. gitu. Ikut race Cuman cuman kan melalui kesempatan ini aku pengen denger gitu dari dokter. Selama ini kan ya aku bilang enggak loh, aku tengoknya itu kakek nenek-nenek aman-aman ya mereka. Ya, oke nggak apa-apa. Intinya lari itu kan olahraga yang dia impaction ya, ke lutut, ke ankle gitu kan. Setiap impaction yang kita berikan ke lutut dan ankle, tentu itu akan berpengaruh nantinya di masa mendatang. Ada nggak nenek-nenek yang bisa berlari, kakek nenek? Ada, tapi semuanya ada statistik. Berapa persen sih yang seperti mereka? Kan gitu kan. Makanya itu yang harusnya sebenarnya ditonjolin, statistik itu gitu loh. Dibandingkan anggaplah dari 100 orang yang sudah berusia tua gitu kan, berapa orang yang masih bertahan lari? Berapa orang yang sudah nggak bisa lari lagi? Padahal kalau secara statistik harusnya dari logically lebih banyak yang nggak bisa lari sebenarnya dibanding yang bisa lari gitu loh. Jadi kalau ditanya lari sekarang berimpact ke masa tua pasti ada, Oke. nggak mungkin nggak ada. Tapi jangan lupa physical exercise tujuannya Yes. supaya apa? Ototnya kuat, tulangnya kuat. Karena semua orang memang bisa lari kencang. Bisa. Tapi seberapa lama dia lari kencang ya Nah, kan? bukan hanya seberapa lama. Yang harus dipertimbangkan adalah tidak semua orang diciptakan kakinya itu normal, gitu kan? Karena ada yang flat foot, gitu kan? Nah, orang-orang dengan flat foot itu sebenarnya tidak diciptakan untuk olahraga yang lari. Badminton, bola, basket, lari, ya, kayak gitu-gitu. Jadi dia Sebenarnya diciptakan, ya, iya. sebenarnya. Tapi sebenarnya asal di maintain dari kecil, dibenerin itu bisa. Tapi kalau udah gedenya flat foot, dia cenderung lebih gampang nyeri, lebih gampang cedera, ya, kayak gitu. Ini saya mau nanya ke pelari-pelari ini dok. Nah, Berapa bulan sekali medical check up masalah kaki? Ayo. Fisioterapi atau apa? Ayo coba. Aku baru fisioterapi 2 minggu lalu. Oh iya. Terus ya baru fisio kan. Aku karena makin tahu kan ternyata at least kalau kita lari kan aku kalau disaranin tiap minggu sport massage kantong jebol juga Betul. kan. Aku Dokternya aja jebol, bilang betul. iya. Apalagi kita ya kan. Jadi setelah dihitung-hitung budgetnya banyak juga Lumayan. kan. Jadi rajin-rajin sendiri. Aku yang tadi aku akan rendem. Habis itu aku akan foam roller gitu. Terus kan aku imbangin dengan pilates sekarang. Jadi aku imbangin pilates, Reformer? yoga, reformer. Jadi reformer, aku fokusnya di reformer. Terus seminggu sekali pokoknya wajib sekali minum at least ada pilates. Terus ambil kelas sometimes yoga kayak sama strength training. Strength training ya. Yes. Kalau Mas William? Sama, cuma seminggu strength trainingnya sekali 2 kali, kemudian Pilates juga? enggak Oh berarti enggak. enggak. Sama tadi soalnya. Nah, ya. Sama tadi Oh, iya. Kemudian 2-3 minggu sekali saya suka ke ini refleksi kaki. Oh. Oh iya, Itu dia paling suka nyaman tuh, refleksi. bener. Iya. Iya. Saya sih cuma Sebenarnya leg lebih day aja banyak sih. kerjain ini ya, tapak kakinya, Tapak jadi kakinya, enak. enak ya. Iya, Saya rendam es batu doang sama leg day lah paling. Cuman saya kadang hari Minggu tuh saya lari dulu baru leg day. Karena saya pernah coba leg day dulu baru lari, selesai kaki Lemes. saya. Lemes, benar. Karena itu bisa dok. Kalau misalnya saya lari dulu, habis itu saya leg day. Kalau langsung saat itu juga sebenarnya nggak disarankan Enggak, ya. maksudnya sorenya. Sore, Saya pagi lari. kasih waktu badannya untuk heal, paling nggak besoknya. Tapi kalau misalnya untuk para pelari nih, emang yang sering diabaikan adalah fisioterapi. Walaupun saya bukan pelari kencang, saya selalu mengingatkan teman saya, visio lah. Kau kan lari tiap hari, visio lah, ayolah visio gitu. Bagus kok. Kalau misalnya kita di sini bisa dok, di Bisa Regina. dong. Regina Ada bisa. fasilitas apa aja? Fasilitasnya banyak sekali. kaki. Saya mungkin nanti ditunjukin aja kali ya di sini gitu ya. Fasilitasnya boleh. banyak banget untuk latihannya, apalagi untuk kalau runner biasanya yang paling sering masalah itu kan plantar fascianya. Iya, betul. Nah, plantar fascia Paling itu kan yang paling sering overstretch atau malah justru tegang sekali sehingga dia jadi nyeri. Nah, jadi kita bisa rilis jauh lebih nyaman.
Kalau misalnya kita cedera, ini yang paling ditakutin sama pelari kan. Kalau dia Hmm. udah cedera, misalnya ACL, masih bisa lari dok? Masih saya ACL nggak masalah. Oh iya? Iya. Berapa lama dok? Supaya bisa lari lagi? Artinya kan nih ACL itu kan ligamen sama kayak ankle tadi ya. Ligamen itu tujuannya tadi satu, menstabilkan sendi joint gitu kan. Saat sendinya nggak stabil, berarti harus ada sesuatu yang kita strengthening lagi supaya menggantikan fungsi si ligamennya tadi. Nah, untuk ACL tuh yang dikuatin quadricep. Olahraga yang paling nguatin quadricep leg day Ya. sama sepeda. Oh. Nah, itu dia. Dengan ininya kenceng, quadricepnya kenceng, tercover lah di acceleratornya tadi. Walaupun mungkin bukan 100% gitu ya, tapi paling nggak bisa menggantikan peran si ACL tadi. Jadi kan Masih selama ini kita ngomongin kuatin otot. Jadi gimana kuatin tulangnya? Nah, Oke. bener. Nah, tulang itu dapat makan kan ada berbagai cara gitu ya. Iya. Intinya kan yang ngasih makan ke organ kita tuh darah gitu ya. Ah, Dengan ototnya kuat, kenceng, pembuluh darah juga bagus. Itu salah satu ya. Pembuluh darah itu bukan hanya isi darahnya aja, tapi bahkan selang pembuluh darahnya pun bagus. Dengan supply yang bagus, dia ngasih makan ke tulang. Oh. Kasih makannya bagus, ototnya pasti kenceng sendiri. Udah pasti. Makanannya bagus, dapat dia si ototnya gitu loh. Si tulangnya tadi, sorry. Nah, jadi otomatis itu udah simultan. Tanpa perlu kita kencengin secara spesifik, selain kalsium ya, ini cerita selain kalsium ya. Si tulangnya tadi, dengan kita kencengin ototnya, artinya dia secara nggak langsung ngasih makan otot akan ngasih makan tulang. Nah, jadi kita kalau strength training dapat 2 gitu dapat, langsung. pasti. Otot dapat, Pasti tulang dapat. dapat. Iya, pasti. Terakhir kali ikut maraton di mana? Berlin, tahun lalu Berlin. Itu persiapannya Setahun aku cuma sekali apanya? ikut maraton. Soalnya aku takut mitos yang itulah, jangan kamu ikut banyak banget kan. Jadi aku setahun cuma sekali untuk maraton, biar aku dapat 2 event, satunya half, satunya full. Oh gitu. Yes, kira-kira begitu. Jadi persiapan mental kali ya. Kalau kesehatan kaki dok, misalnya nih bulan 10 ntar maraton di KL. Kita ikut race itu minimal berapa bulan sebelumnya? Kan nggak mungkin kan? Seminggu sebelum maraton Nggak kita ikut mungkin. race kan? Jangan. Oh, itu nggak mungkin kan? Itu maksimal sedekat-dekatnya sebulan sebelum. Itu sedekat-dekatnya ya. Malah Itu udah kalau- paling maksimal udah kali. paling maksimal. Kalau bisa sih 6 bulan sebelum sebenarnya udah Yes. prepare ya. Sebulan Iya. sekali sebelum dia mau ikut pun kayaknya nggak bisa, udah tutup pendaftaran. Ya, kecuali dia daftar ya. Iya, benar. Iya. Kalau kamu mau lari maraton, half maraton sudah seharusnya gampang bagi kamu. Iya. Oh, gitu. Karena itu setengahnya doang. Iya. Kalau half aja susah, gimana kamu bisa selesai maraton? Tapi nanti jangan lupa ya ikutan di 5K Regina Run. Itu untuk charity lagi kita dukung teman-teman yang terkena stroke gitu. Kita bersama everyday lagi everyone everyday. Itu memang selalu sama ya. Everyone can run ya. Rame-rame ke sini dong nanti ajak teman-teman semua. Pasti. Iya ya. Pasti Kita akan rame-rame di sini. Kita ngajak Terus yang juga 5K aja. Terus juga nanti untuk pemula juga oke. Yang nyari pacar juga oke. Ya kan? Masih ya. Yang mau kenalan sama Mbak Lisa juga oke. Jadi dia nyari juga. Ya. Mungkin kalau dokter mau memberikan kami pesan Heeh. dengan kami pula ya kan kayak pelari. Pelari pemula, pelari entusias, Hmm. pelari banyak duit. Coba. Intinya sih lebih ke dengerin aja badannya kamu, gitu kan. Nah, badan kita itu memang didesain untuk selalu kasih informasi ke kita sebenarnya. Cuma kadang kita yang lebih sering abaikan. Dan ingat, race itu kan bukan untuk cari juara satu ya. Race itu Bener. kan untuk mengalahkan diri sendiri sebenarnya, gitu kan. Nah, jadi pada saat tubuh kita udah bilang you need to give up gitu ya udah give up aja gitu loh. Masih ada hari esok gitu kan. Nggak ada yang mau dikejar. Jadi jangan, ya yang penting dengerin badan kamu. Udah itu yang paling penting banget sih. Jangan muluk-muluk ya. Iya. Jangan mau ngalahin Kipchoge tiba-tiba. Susah. Robi Sianturi itu nggak terkalahkan kawan-kawan. Mereka punya latihan sendiri ya kan dok. Benar. Dia Mereka kan udah punya atlet metode ya, latihan levelnya sendiri. beda. Yes. Levelnya udah beda. Jadi kalau yang maaf dok, yang dibungkus itu dok, kakinya dibungkus. beda. Itu compression leg. Oh. It's okay, itu bagus. Itu justru bagus. Waktu dia lari ya. Dia pos lari ya. Ya. Waktu lari pun juga ada kan compression yang ininya. Yang, Dipakaikan. ya, jadi itu bagus untuk sirkulasi darah. Tujuannya ya sama, kayak untuk mengurangi inflamasi juga. Sama kayak misalnya kita naik pesawat atau duduk lama di bus gitu kan.
terus kaki kita bengkak gitu kan. Ah. Nah, itu kan karena sirkulasi terganggu. Kenapa kalau misalnya ada stocking khusus untuk kita traveling gitu kan ada kan? Stocking karena stocking itu memang membantu untuk mensirkulasi venanya tadi. Jadi pada saat kita pumping, kita kan lama nih lari berdiri. Posisi pumping itu kan dari atas gravitasi kan, dia mau balik susah, Oke. berat gitu. Sama juga kayak gini dok, saya kan lari terus teman saya, aku nggak mau berhenti lah, nanti kakiku capek. Memang, Oh, iya. memang akan seperti itu. Jadi ya kalau memang endurance jangan diberhentiin, mending diturunin pace-nya, tapi jangan berhenti. Oh, diperlambat Iya, aja. gitu iya. ya. Tapi jangan berhenti, karena setelah berhenti mau mulai lagi, waduh Iya, susah, betul. Sakit. sakit. Berat banget. Makanya Iya. kalau kami lagi maraton, kalau memang udah lagi capek kali, memang jangan berhenti. Jangan. Karena kalau kamu lebih berhenti sebentar itu, makanya kadang-kadang ada pelari dulu mungkin waktu aku nggak tahu kan, kita kira orang sombong kan, waktu dia lagi lari kita kayak namanggilin atau fotoin bentar gitu. Karena ketika kita mau stop, kita lagi latihan, to coming back. Itu susah, Iya. susah. Susah. Dan lebih Jadi ya. nyeri dia biasanya. Yes. Itu dia untuk teman-teman semua, untuk apalagi pelari-pelari pemula ya. Satu aja, simple aja. Kalau misalnya udah diingatkan nggak sanggup, dengerin. Yes. Gitu. Iya. Dengerin Benar. aja udah kaki kita, tubuh kita sendiri kalau misalnya udah ngingatin nggak sanggup, ya udah dengerin aja, jangan dipaksain lagi. Daripada cedera, nggak bisa lari, Betul. itu makin susah Setuju. nanti. By the way, terima kasih ya dok ya. Ya, Udah makasih. hadir. Thank you, Dok. Udah lama juga kita ngobrol. Terima Berapa kasih. lama? Sejak 1 jam loh. Dok, maaf ya dok kalau misalnya lama. Terlalu asik ngobrolnya. Makasih Dokter Charles, makasih Mas William Makasih, udah datang. Reza. Makasih Mbak Lisa udah datang. Yes. Sukses untuk acara-acara larinya ya. Sukses untuk koleksi sepatunya Mas. Dan everyone can run, semoga nanti bisa lari di Regina Run ya. Dan Pasti. juga kayaknya saya tertarik nanti sama Bang Badai sama Kak Keti dan saya ke Iya, sana. Iya. Terima kasih semuanya. Bye bye.